Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan selanjutnya dari kitab Taqriratus Sadidah. Bab jual beli syurutul ma'qudi alaihi. Tining banyak-banyak syaratah ma'qud alaih. Ma'qud alaih itu berarti barang dan harga khamsatun panika bedelema jemaah. Hal se angompolaki hada ka khamsatun Suahibu Sofwatiz Zubat Pasirah ulama seandik kitab Zubat fi baitin wahidin dalam bait situng. Faqala maka atabu pasirah sahibu Sofwatiz Zubat fi tahirin dalam barang sesuci muntafa'in bihi tor seek bisa kalak manfaat kudiroh seeko basani taslimuhu panapa hamasraaki tohir milkin toreka andi lidil akdih kandi orang si anggakat nuziroh ikan rekan panapa makud aleh wahia bantining syurut makud aleh nasron secara kalaban kalam nasar bukan kalam bait tapi kalam bentuk tulisan nasar bentuk kitab berdelema di syarat-syarat makud aleh itu ada 5. Yang pertama ada di kitab Zubat yang ada dalam satu bait harus tohir, harus suci, harus bisa diambil manfaat, ada manfaatnya dan juga bisa diambil manfaat dan mampu untuk diterima dan dipasrahkan dan juga harus ada kepemilikan dari benda tersebut dan juga syarat dari ma'qud alaih itu juga ada secara kalam nasar. Kalam nasar itu kebalikan dari kalam bait. Al-awalu si pertama ayakuna paneka kutuba depan dapat ma'qud alaih tohiron paneka perang sesoceh ay tekeso tohiron paneka perang sesoceh au otabah yumkinu se mungkin kongang tadhiru panapa anyece akin tohir anyece akin ma'qud alaih bil ghusli kalaban ya besoeh. Syarat yang pertama ma'qud alaih itu harus barangnya suci atau barangnya tidak suci tapi bisa suci dengan cara dibasuh. Bi ayyakuna tahiral aini gambaran tidak suci tapi bisa disucikan dengan cara dibasuh. Bi ayyakuna kelaban kutubada panapa ma'qud alaih tahiral aini panengka sesuci bendana. Bendanya itu suci tapi terkena najis maka itu tidak apa-apa karena benda tersebut masih bisa dibasuh dan bisa menjadi suci. Falaisihu maka tak sabe'un najisil aini panapa acual benda senajis kajil dil maitati akatiyah jual beli kolen papetang wal kalbi pate wal khinziri ban babi. Kolen pate atau kolen babi maka di sini tidak dianggap sah ketika bendanya memang secara zat secara ain itu najis. Contoh jual beli kulit bangkai, jual beli anjing, jual beli babi, maka itu semuanya tidak sah karena secara zat najis dan tidak bisa disucikan. Wala benta'asa boleh bai'ul mutanajjisi panapa jual barang saya terkena najis. Alladzi la yumkinu sita kongang tuhruhu panapa socenah ma'qud alaih bil ghusli kalaban basweh kaduhni akademinya al mutanajjisi si terkena najis. Dan juga tidak sah menjual barang yang terkena najis tapi barang yang terkena najis tersebut tidak bisa disucikan dengan cara dibasuh. Contoh minyak yang bercampur dengan sesuatu benda yang najis karena kan sudah larut najisnya di dalam minyak maka itu sudah tidak bisa diperjualbelikan karena tidak bisa disucikan. Dan juga di footnote-nya itu di pembahasan tambahan itu juga tidak sah menjual benda-benda yang tidak bisa disucikan seperti khamar itu kan khamar itu juga tidak bisa walaupun bisa suci dengan cara istihalah. Khamar itu kan bisa suci kalau dia berubah cuka tapi tidak bisa kita membeli khamar walaupun nanti bisa suci dengan cara istihalah karena khamar itu secara zatnya najis walaupun nanti ada cara untuk bisa menjadi suci khamar menjadi cuka tapi itu tidak boleh. Terus selanjutnya asani nomor 2 ayakuna paneka kutubah dan panapa ma'qud alaih nafi'an paneka sebermanfaat ay manfaatan tekesah se bermanfaat maksudatan se kesaca hissiyatan se bisa dirasa dengan panca indera au syar'iyatan atau manfaat secara syar'i. Nah di sini yang kedua harus bermanfaat. Manfaatnya itu memang manfaat yang dituju untuk membeli barang tersebut. Contoh kalau membeli kulkas maka tujuannya memang untuk tujuan untuk mendinginkan sesuatu. Itu maksudah dari kulkas. Baik manfaatnya itu secara rasa panca indera atau manfaat secara syar'i. Ya
manfaat secara panca indera ya, seperti tadi kulkas tujuannya untuk mendinginkan barang. Manfaat secara syar'i, kalau menurut syariat itu ada manfaatnya maka itu boleh. Flaisu maka ta'assa bai'u ma panapa jual barang la manfaat setada panapa kemanfaatan fihi dalam ma kabail hasyarati akatia jual beli serangga kecil, serangga-serangga as-saghirati sekeni au bai'i alatil lahwi atau jual beli benda-benda alat-alat untuk menghibur, maka itu tidak boleh jual beli sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Contohnya jual beli serangga-serangga kecil atau jual beli alat-alat untuk menghibur, alat-alat musik istilahnya. Tapi kalau memang secara syar'i itu ada manfaatnya maka boleh. Saya nomor telok ayakuna paneka ketuba dah panapa ma'kud aleh makduron paneka seeko basani ala tasallumihi ing atase neremah ma'kud aleh. Nah, di sini teksnya memakai ala tasallumihi. Kalau di kitab-kitab lain, contoh di kitab Fathul Qorib itu magduron ala taslimihi. Cuman kata musannif memang lebih utama itu menyebutkan magduron ala tasallumihi daripada menyebutkan makduron ala taslimihi. Kenapa? Karena yang dilihat dalam masalah makduron seeko basani itu dilihat dari sisi mustari, bukan dilihat dari sisi bai. Makanya kalau taslim itu memasrahkan berarti dari sisi bai, tapi kalau tasallum itu menerima barang itu dari sisi mustari. Ayat kesayakunah qutubada al-bai'u pasar orang seacual qadiran paneka se mampu ala taslimil musmani ing atase masraake barang searkai, barang sejual searkai lil mustari daga mustari awil mustari otabah qutubada pasar mustari qadiran paneka se mampu ala tasallumi ing atase neremah ma'kud alih minal ghasib dari orang yang ghasab ida kana nalekana beda panapa ma'kud alih maghsuban panika si ghasab masalah kelaban upamana. Nah, jadi di sini syarat yang ketiga dari ma'kud alih, barang yang diperjualbelikan itu harus mampu untuk diterima oleh mustari atau mampu dipasrahkan oleh bai'. Keduanya harus mempunyai tanggungan. Bai' mempunyai tanggungan untuk taslim, yaitu memasrahkan barang. Mustari mempunyai tanggungan tasallum, yaitu untuk menerima barang. Contohnya, ya di sini contoh barang ghosopan. Maka memang ketika ada orang yang ghosop, dia ingin menjual barangnya, maka memang mustari itu harus punya syarat dia mampu tasallum, menerima barangnya, ada barangnya di tempat seperti itu. Karena kalau orang yang ghosop itu kan mengambil barang orang, maka di sini ulama menjelaskan bahwasannya memang aula min ta'biri ba'dihim bil qudrati ala taslimihi. Di sini menggunakan maqduran ala tasallumi. Kalau di kitab yang lain itu memang menggunakan maqduran ala taslimihi. Yang lebih utama itu menggunakan maqdur ala tasallumi. Kenapa? Karena yang dihitung-hitung, yang dipandang dalam masalah maqduron mampu itu dari sisi mustari, dari sisi pembeli untuk menerima barang yang memang diperjualbelikan, apakah dia mampu menerima barang yang diperjualbelikan. Semoga bisa barokah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.